dari Manado pergi ke Jakarta kan betul, ya? merantau. Merantau. Tiga baju pakai dos Indomie, merantau ke ibu kota. Nah, tujuannya dari Manado ke Jakarta itu mau tujuannya apa? Ya, tujuannya ya satu juga pingin mau jadi bintang film. Bintang film? Iya, bintang film. Emang Sion punya cita-cita bintang film dari kecil? Punya cita-cita. Opa, kenapa Opa selalu di muka kalau perang, nggak pernah mundur? Opa bilang, Opa takut mundur, ada jurang di muka. Itu udah bangga itu 85. Iya, iya. Udah, kita udah senang aja. Jadi kita orang udah senang, orang bisa ketawa. Jadi itu pertama. Senang kalau orang ketawa. Orang ketawa. Selamat datang kembali di B2B, Back to Bottom. Senang semuanya bisa nonton, menyaksikan acara ini. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Sion Gideon. Iya. Nggak bisa saya. Nah, ini Sion Gideon ini adalah pelawak penghibur ya. Dari waktu saya masih remaja ya, saya selalu nonton acaranya Sion ya. Tapi dulu biasanya di kepalanya rambutnya ada apa tuh? Jambul ya. Iya, ditaruh di sini. Ada itu batok kelapa. Batok kelapa. Nah, tampurung. Nah, iya, tapi Sion ininya masih putih nih. Wah, iya ya bro. Untung udah kasih ingat Pak. Apa nih? Ini kumis. Ini kumis ini. Kumis jadi mesti harus kasih maskara dulu. Iya benar, bro. Kasih maskara dulu. Kemudian ikan tuda, ikan fufu. Jadi teman-teman kasih waktu ya buat Sion mau kasih. Sion lupa ya. Sion lupa. Coba ini kacanya ya, kaca. Kemarin kita permukaan ada palian kaca ya. Nah, napa ya. Oke, nah itu dia. Aduh, berdosa. Jadi rupanya Sion punya kumis itu udah putih juga, jadi biar nggak putih dikasih maskara. Maskara ini Bapak. Pokoknya orang panggung mesti begitu. Iya. Nah, kalau dulu rambut nggak putih ya. Iya. Kumis juga nggak putih ya. Enggak. Tapi karena sekarang udah umur, jadi udah tambah putih ya. Nah, coba lihat. Ya, oke. Nah, Sion Gideon. Jadi Sion ini kan dari grup lawak Gideon ya. Ya, Gideon. Ada yang saya kenal, yang saya tahu Jimmy. Gideon, Ginanjar, Derry, Sion. Sion. Singkatan nama Gideon. Semuanya masih hidup. Jimmy yang udah lewat. Oh iya, Jimmy soal lewat betul. Jimmy tinggal 3. Ginanjar, Derry, Sion. Itu asal mulanya itu lawak Gideon itu dari mana itu? Bagaimana kira-kira sejarahnya? Pak Pendeta ya, Sion kan dari Manado. Sion kan sama asli Sulawesi Utara, dari Manado campur Sangir Talau, campur Hongaria. Papa Hongkong, Mama Binaria. ini kebudayaan baru. Hongaria. Bapak Hongkong. Iya, Mama Binaria. Orang suka bilang Sion dari belakang kayak orang Bali. Dari muka sapi Bali. Dari belakang baby fish, dari muka face babi. Dari belakang baby face katanya. Dari depan muka kayak babi. Karena Sion kan jadi peternak sekarang. Sion jadi peternak. Iya. Terus apa Pak Pendeta? Jadi lawak. Jadi itu asal mulanya grup Gideon itu. Sion dari Manado, ya kan, merantau ke Jakarta. Merantau terus ikut lomba-lomba. Jadi datang ke Jakarta itu sebenarnya itu nekat. Jadi ya nekat, tapi ada mau dobrak kesusahan. Jadi pingin berubah. Karena kan papa mama ya bukan orang kan di Manado. Jadi pingin merantau, anak laki-laki pingin berjuang, datang ke Jakarta. Nah, di Jakarta terus tinggal sama orang, ya itu sama juga jalan swasembada. 19 ya. Sion jadi orang Priuk juga ya, nih. Tinggal di Priuk situ 2 minggu, baru diajak teman-teman disuruh kerja. Akhirnya kerja jadi pembantu, jadi siang pembantu malam melawak. Maksudnya pembantu di rumah? Pembantu rumah tangga. Oh iya? Laki-laki? Iya, pembantu rumah tangga. Orang apa itu? Yang saya tinggal orang Arab. Orang Arab? Orang Arab, terus campur Chinese, tapi dia bye-bye sama orang bye-bye.
baik-baik semua orang. Jadi, jadi pagi kasih mandi siram bunga, cuci botol, apa tuh namanya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga, kasih mandi helder. Jadi siang jadi pembantu, malam melawak. Nah dari situ saya mulai ada lomba lawak di Monas, di Ancol ikut lomba di Monas, di Ancol, kan itu biasa Cibubur juga bikin lomba lawak. Nah, dari situ ketemulah tuh anak-anak itu, Ginanjar, Dery, Jimmy, Sion. Nah, dulu Sion itu suka punya Om Benny Tanker yang punya Asmi yang di Pulau Mas. Ya, dia itu banyak sekali acara. Kalau setiap 6 bulan sekali peresmi, maksudnya itu kan sekretaris lulus. Nah kan pasti ada acara, paket, ada lawak, wisuda. Ya, dulu kan Sion juga orang suka tanya, Sion dulu kuliah di mana? Saya bilang dulu Sion ambil di Unsrat. Di IKIP, ya, ambil hukum. Kalau hukum apa? Hukum gantung. Hukum gantung. Ya. Jadi Sion di IKIP kadang-kadang lantai 2, lantai 3. Kok begitu Sion tapi ya ngechat di situ. ngechat. Nah, jadi dari lomba lawak, Pak Ferry. Jadi saya lomba lawak, ketemu sama Gina sama Dery, akhirnya orang bentuklah grup lawak itu. Memang mereka ini pelawak-pelawak semuanya. Dan pelawak. Jimmy punya grup lawak sendiri, Dery sama Ginanjar grup sendiri. Tapi karena Sion dengan kacamata lawak, ya kan. Nah, Sion kan biasa kan suka kacamata, ini cuma kacamata sementara jadi. Jadi dari kacamata lawak ini teman-teman ini pada lucu-lucu. Nah, jadi Sion panggil dengan orang cara ada acara. Jadi Pak Benny Tanker almarhum itu suka kasih acara. Gue bilang Ginanjar, Dery, Jimmy ada ini nih order nih. Ya kan 100.000 dulu kan tahun 8 gede itu. 100.000. Ya 100.000 ya 84 kan Sion merantau. Jadi dari itu mau dari situ. Nah, lama-lama setahun 2 tahun, lama-lama anak-anak itu bilang kalau begitu kasih nama aja grup lawak, jangan cuma nggak punya grup ya nama grup kan cuma dipanggil ya grup Sion gitu doang. Grup Jimmy. Nah akhirnya Sion buka Alkitab ya kan Tuhan bagaimana Dora mau kasih nama grup. Nah gue buka dapat di Hakim Jenderal Gideon. Nah Jenderal Gideon itu setiap dia mau berperang dia suka berdoa. Nah, dia menang. Nah, jadi minta kekuatan Tuhan. Nah, disitulah kita kasih nama grup Gideon. Nah, jadi Gideon itu Ginanjar, Dery, Jimmy, Sion. Setelah itu kita dikontrak sama Radio Prambos yang di Jalan jalan ya di Almasi namanya? Di Prambos di daerah Menteng. Pegangsaan atau? Iya, Pegangsaan ya situ. Itu kan radio ngepop waktu itu. Kelas menengah ke atas. Iya, menengah ke atas. Nah, jadi kita dikontrak ke situ untuk isi acara humor seminggu sekali, sebulan 4 kali. Nah, dari situ. Nah, ditanya, ini Gideon singkatan nama apa itu? Iya, singkatan Ginanjar, Dery, Jimmy, Sion. Nah, dulu Warkop juga keluarannya dari situ, Radio Prambos. Dari Prambos juga. Warung kopi. Dan kita ya puji Tuhan. Jadi itu semua jalan-jalan Tuhan. Oh, jadi waktu itu ngelawaknya di radio? Iya, di radio. Kita suka siaran 1 jam. Itu susah loh. Iya, itu dia. Itu orang cuma dengar suaranya itu aja. Dia, iya. Susah sekali. Warkop keluar dari situ, Bagito, Bagito ya Pak, Didin, Miing, Unang. Iya. Itu dari Prambos, dari warung kopi. Nah, mereka dulu itu termasuk sesepuh. Dari warung kopi, Prambos, Dono Kasih Indro, baru grup lawak Bagito, Diding, Miing, Unang. Baru kita di situ, di bawahnya dia itu. Nah, lama-lama mulai orang kenal. Mulailah dikenal orang, Gideon Group. Nah, dari situ udah dari Prambos itu. Ya, Radio orang Prambos. Dengar Gideon gitu ya. Tapi sebelum juga itu kita pernah di Radio SK. Tapi kalau SK kan nggak tahu, kalau Prambos itu lebih menengah ke atas memang. Iya. Itu radio orang kaya, maksudnya orang kaya yang dengar. Jadi dari Manado pergi ke Jakarta kan? Betul, merantau. Modal 3 baju pakai dos Indomie, merantau ke ibu kota. Nah, tujuannya dari Manado ke Jakarta itu tujuannya apa? Ya, tujuannya yaitu satu juga pingin mau jadi bintang film. Bintang film? Iya, bintang film. Emang Sion punya cita-cita bintang film dari kecil? Punya cita-cita.
Karena Sion kan suka nonton, kadang-kadang itu Pak Ferry suka nonton film-film India, film Mandarin. Jadi suka lihat kan kalau orang India suka goyang, "Are kya to nahi mere ko chola, kya re podya nahi mere to kya, tum nahi papa to ku dapat penjahat ke, ku cekek. Aca. Sini juga apa? Kucekek. Orang kira bahasa India, padahal kucekek. Ya begitu. Nah dari situlah Sion mulai pingin main sinetron. Jadi minta sama Tuhan. Maksudnya dari Manado itu udah pingin berjuang ya, udah punya. Mau jauh dari orang tua, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau jauh dari orang tua, tapi memang benar. Kalau orang di dalam Tuhan memang Jakarta itu 1000 macam corak. Waduh, kalau nggak, nah itulah Bapak lo dan Tuhan. Jadi Sion naik apa dari? Kapal barang. Kapal apa? Kapal barang. Kalau di Manado bilang kapal barang itu. Bukan zamannya Kambuna, sini belum ada itu ya? Enggak, itu Sibaya, Tamako, terus Batanghari apa? Iya, kapal-kapal dulu itu. Terakhir Sion naik kapal Tobelo. Nah, Sion nggak pusing tuh naik kapal itu. Ya lumayan lah, lepas dari pulau dia bilang kalau kan Sulawesi masuk Pulau Jawa kan Masalembo ya. Itu kan dia goyang itu. Dia goyang itu. Oh lumayan, dia bilang aduh sampai kan nyanda. Aduh tapi ya itulah. Kalau orang berpegang dengan Tuhan, kita pernah naik Tobelo kita. Sibayak dari Tanjung Priuk pergi ke Manado. Itu berapa? 2 minggu? Iya betul, 2 minggu. 2 minggu itu di Masalembo, waduh, goyang sekali, semuanya muntah-muntah. Ya betul. Sion enggak ya? Oh, ya lumayan juga ya. Lumayan juga ya. Cuman karena ada sih, ada muntah dikit, ambil ulang karena lapar makan ulang. Jadi Sion ini udah punya naluri melawak ini dari SMP. Iya, SD, SMP di Manado. Ceritanya bagaimana? Kok bisa naluri orang senang menghibur orang aja? Jadi itu makanya Sion dulu kan, ya namanya kita kan dulu layar tancap. Ya dulu di Manado itu suka putar layar tancap untuk rakyat jelata maksudnya. Jadi pemerintah dulu namanya Departemen Penerangan masih zaman Ali Murtopo. Nah setiap di desa-desa diputar itu film penerangan itu kan pakai layar tancap. Udah nonton film Mandarin ya kan zaman dulu waktu masih top-topnya Cim Pepe, Wang Yu, Tilung, David Chiang ya kan. Apalagi kalau udah pakai pedangan jadi saya kebawa begitu Pak Ferry. Jadi terkesan dengan mereka ya. Pingin begini masa orang harus pingin gue jadi bintang film. Film. Semua orang bilang kalau kita orang mau pingin top harus ke ibu kota. Ke ibu kota. Iya, Jakarta, ibu kota Jakarta. Karena kan di daerah kan belum lengkap semua. Iya. Makanya saya merantau walaupun jadi pembantu profesinya maksudnya tahap demi tahap. Jadi begitulah. Jadi Tuhan itu selalu mengiringi. Karena kan kalau orang angkat tangan Tuhan turun tangan. Nah, kalau kita lipat tangan, Tuhan juga bilang, apa lo? Jadi jangan lipat tangan ya? Ya, jangan. Harus, ya kan. Mesti angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Tuhan turun tangan. Iya, kalau orang rajin kan pasti orang sayang. Tapi Sion ini lucunya itu belajar atau memang udah naluri bawaan? Bawaannya lucu. Baru belajar, baru belajar. Baru belajar. Belajar baca buku, belajar. Jadi memang bawaan. Karena kan Sion kan sebenarnya harusnya botak tiap hari. Karena di Amerika ini tidak bingung di orang kan di sana kalau di Jakarta kan di ganggang ada ya kan. Ganggang tukang cukur. Di sini kan bingung mau cari di mana Pak Pendeta. Jadi udah biar jadi panjang dulu, gampang. Jadi dari kecil udah punya naluri melawak gitu ya. Humor, hobi memang. Tapi bukan dari papa mama atau dari ada keluarga. Mami tukang bercerita. Kan orang Manado bilang tukang bamop. Iya bamop. Kan lawak itu Pak Ferry biasanya kan itu zaman dulu tuh kala. Biasanya kalau ada ini ya. Orang Manado kan senang baku sedu. Kalau ada orang mati. Nah, betul. Kalau ada habis kebaktian sampai tengah malam gitu betul, kan. Bercerita bamop dorang. Nah, begitu. Nah, Sion juga suka itu. Suka begitu. Jadi kebawaan. Jadi mungkin kalau mami dulu
Jadi orang-orang Manado makanya tuh orang Manado suka cita aja bawa. Iya. Karena senang bersuka cita. Suka makan. Nah, ya. Maka dibilang kan bersuka cita dalam segala hal. Susah dan senang bersuka cita lah. Habis makan terus ngobrol-ngobrol. Iya, harus begitu nih. Hubungannya. Iya, sukacita ya. Sukacita ya. Ya, bersuka cita gitu. Nah, jadi dari Sion situ masih ingat nggak ada mop-mop yang dulu-dulu orang-orang jadi opa-opa, tete-tete suka kan biasa opa kan begini nih dulu opa ya kan dia tipe cucu-cucu kan cucu-cucu opa dulu ini perang dunia kedua opa di muka cucu-cucu goyang kepala di muka ya perang dunia kedua opa di muka merebut kemerdekaan Republik Indonesia opa di muka iya merebut kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 opa di muka cucu kan goyang kepala nah ini cucu-cucu percaya dong ada cucu ada 5 ini yang satu kan iseng opa kenapa opa selalu di muka kalau perang pernah mundur opa bilang opa tako mundur ada jurang di belakang. Opa tako ada jurang di belakang. Jadi begitu. Nah, setelah itu, itulah saya kembangkan di ibu kota. Tapi selalu berdoa sama Tuhan. Pokoknya nggak putus-putus, Pak Ferry selalu kalau hubungan sama Tuhan. Nah, jadi ada ungke. Ini kan cerita humor zaman dulu. Nah, kita orang Sanger, apalagi orang ini Sanger Tamako. Nah, sana masih kuat namanya itu opo-opo. Ya, pia naung kalau orang Sanger bilang. Kalau orang Jawa bilang ya guna-guna. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Ya, tapi sekarang sudah so bagus sekarang di Sanger Tamako, di Talau sudah so banyak pendeta masuk. Nah, jadi si ungke ini dia mau merantau nih ke ibu kota ini, Pak Ferry. Jadi dia dikasih itu kayak bantal gitu. Itu bantal itu ada buku kertas bungkus pakai kain merah. Dari Sanger. Iya, dari Sanger. Taruh di dompet. Kata situ DP opa bilang, dia bilang ungke kalau ngana nanti ada orang mau pukul pangana, ngana tinggal mau baca itu, iya kan buka. Nah, ungke merantau. Ini pegangan buat ngana supaya orang sayang, orang tua ngana jadi berani, biar nyali tinggi. Udah. Ungke merantau sampai di ibu kota di Priuk sana ada persoalan ada bakalnya di mana di Senen. Kok dulu semua waku salah paham gue semua toki Pak Ungke. Ungke bilang tunggu. 20 orang semua. Ungke buka tuh dulu. Opa kasih. Opa dah kasih dompet. Opa dah kasih. Ungke buka, opa baca. Ada tulis itu Ungke cepat ngana lari jandom potong. Jadi mungkin lari mungkin. Tapi sekarang sudah, torong sekarang so lebih dekat dengan Tuhan. So pokoknya cuma 2, pelawak itu cuma 2, berdoa, bekerja. Bahasa Inggris ada 2, kompor gas sama kompor sesen sama kompor gas. Nah waktu remaja itu pelawak siapa yang paling Sion suka lihat? Yang jadi gemaran? Iya dulu zaman dulu Bagio. Bagio, Warkop juga. Jojon? Iya Jojon, itu tahun 80-an. Bagio Jojon. Iya Cayono, Jojon, Cayono, terus Bagio, Ateng Iska kayak itu. Disu, terus ada lagi Warkop. Memang untuk menengah ke atas Warkop. Menengah ke atas Warkop. Indo sama ya. Karena kan kalau kayak Bagio, Ateng itu kan di TVRI kan. Iya betul. Nggak di layar lebar ya. Jadi itu termasuk karena kalau kumis lebih suka lihat si itu Charlie Chaplin. Makanya suka goyang-goyang. Belajar dari inspirasi dari Charlie Chaplin. Betul. Rajin baca koran. Dulu kan zaman ada koran namanya Sinar Harapan. Nah, jadi itu baca Pos Kota. Sekarang ya udah jadi gitu jadi. Nah, baru mulailah di situ berkembang di Jakarta. Mulailah kita isi acara ya kan di grup Gideon itu. Anak-anak mau kasih nama Gideon, masuklah, yaitu apa namanya Kocak Sejenak, namanya Kocak Sejenak. Itu pertama kali. Iya, Kocak Sejenak. Acara di TV. 200.000 ya, dikasih ongkos. 200.000 sekali datang. Iya, dapat ongkos, dapat dari grup TVRI. Segrup. Segrup cuma 200.000. Dibagi 4. Bagi 4. Itu udah bangga itu 85. Iya. Udah, kita udah senang aja. Jadi kita orang udah senang orang bisa ketawa. Jadi itu pertama.
senang kalau orang ketawa. Orang ketawa. Lihat orang Iya. bahagia karena hidup ini Iya. kan banyak tekanan. Iya, betul. Kerja capek. Iya, itu dia. Keluarga hadapin metua yang itu dia. ya kan ya. Nah. Anak-anak yang tertekan di sekolah. Jadi bahagia. Betul. Senang sekali. Dari situ mulailah dari Kocak Sejenak, anak karya TVRI, Kamera Ria, Safari. Nah, dari 84, 85, 86, 87, 88, 89. Nah, masuk 92 itu kan RCTI mulai keluar 91. RCTI 92 di sama Rampung Jabi, Jabi. Plus. Iya. Nah, dikontraklah di situ, yaitu serial Gara-gara dengan Lydia Kandou. Jadi Sion main, Jimmy Gideon, Sion Gideon, Angel Ibrahim, peran utama Lydia Kandou. Oh, itu nggak semua Gideon Group masuk Nggak situ ya? semua, ya. Dia ada Cuma Sion dipisah-pisah. Sion sama Jimmy aja ya? Kita Mbak Dery main, ada juga produksi dari Multivision Plus. Dia dipisahin ya. Dia dulu ada tukang roti, ada. Jadi dipisahin, ada. Pada waktu itu juga kita udah pada masing-masing sebenarnya. Iya. Pada masing karena pingin itu apa ada. Itu pengalaman pertama kali Iya. di layar lebar. Iya. Bukan lebar, sinetron. Oh, sinetron, sorry. Ya, jadi kita Mbak Dery sama Komar sama Eman namanya Empat Sekawan. Empat Sekawan. Main juga sama-sama di Multivision Plus, Rampung Jabi. Jadi berapa episode tuh gara-gara Kalau kita ingat nggak? dulu gara-gara 290. 290. Dari 92 sampai 97. Oh, ya itu yang seminggu sekali. Itu yang saya selalu lihat itu, Ya. lihat Sion, senang Ya. sekali. Puji Lihat Tuhan. Sion. Kan yang gue udah bilang kan, Iya. kalau orang bersandar dengan Tuhan pasti ada jalan. Iya. Ya kan, bersandar Pak Opok Lau, bersandar Pak sama dukun, habis itu orang. Iya. Jadi Sion dapat duit. Ya puji Tuhan, dari situ Pak Ferry dari serial Gara-gara sama Lydia Kandou. Nah, Lydia Kandou bilang, Sion, kalau ngana ada rezeki, beli kobong. Nah, makanya kita beli kobong di Manado. Bikin rumah, bikin pelayanan, itu rumah. Itu kan gara-gara pemeran utamanya Lydia Kandou. Baru kita, Jimmy Gideon, Sion Gideon, Angel Ibrahim, baru yang lain-lain. Tapi peran utamanya situ Lydia Kandou. Kita yang kedua, kita itu ada skenarionya. Ada ya. Ada setiap Betul, kali ada. mau itu. Ya, jadi di kontrak itu kan dipanggil dulu, dipanggil sama pemain-pemain itu, dibilang bahwa kamu mau dipertemukan dengan si Lydia Kandou begini. Kamu punya honor. Itu udah kenal Lydia Kandou tuh belum waktu itu? Sudah, dia udah lagi top kan? Oh, di top-topnya lagi ya? top-topnya, layar Iya, lebar. betul. Lagi topnya Lydia Kandou itu, 9 Saul, dia 80-an, Lydia Kandou lagi top. Nah, baru kita dipanggil lah, kita bertiga itu. Dulu waktu itu ada Habil. Jadi, Sion, Jimmy, Habil, tapi tetap bawa Gideon. Nah, jadi, ini honor kamu begini, udah baru diamprokin. Iya, di baku gabung. Nah, ada sinetron dia punya naskah. Nah, kita biasa Pak Ferry biasa melawak itu kan kita kan cuma latihan kalau guru pelawak. Iya. Tapi kalau di namanya sinetron sudah pembuatan bikin drama komedi, dia harus pakai ada sutradara, ada yang ngarahin. Iya. Jadi kita harus hafal semua. Walaupun nanti ada ya, bebas-bebas ya gitu. Tapi kita harus tahu jalan ceritanya gitu. Baru ya tinggal ada namanya improvisasi atau apa gitu doang. Itu di gara-gara Sion jadi apa itu ya? Sion jadi adiknya Lydia Kandou. Adiknya Lydia Kandou. Iya, Jimmy jadi suaminya Lydia. Jadi Lydia Kandou itu namanya Mary. Jadi komedi namanya Gara-gara komedia. Jadi Lydia jadi suaminya Jimmy. Lydia punya adik, Sion. Itu 1 jam atau 30 menit? 30 menit. Setengah jamnya iklan. Iya, jadi 1 jam. Dan itu memang numpuk iklan. Tapi memang itu waktu itu gara-gara kurang luar dulu, biasa banget. Masih kurang dulu. Iya. 5 tahun itu ya? 7 tahun. Iya, jadi 7 tahun Sion bisa beli kobong. Beli kobong. Sekarang ini kita beternak babi ini. Iya. Jadi mudah-mudahan Sion nggak bisa jadi juragan babi. Berdosa, bertobat. Baru disambung dengan itu Lenong Rumpi. Produksi Multivision Lenong juga. Rumpi sama Harry De Fretes, ya, Debbie Sertian, Mark Landon. Iya, dengan si Titi DJ. Titi DJ. Ada Ari Bibowo si Bibowo. Iya. Si
pokoknya ya si Ari Bobo PKK Pak Ade itu pokoknya. Pokoknya itu pemain-pemain. Itu banyak juga ya. Banyak, baru Anak Ajaib. Itu waktu itu Sion berapa ini di banyak itu di, tapi di itu punyanya si Hari. PT-nya si Ari, entertainmentnya punya Hari The Pretest. Tapi yang kontrak si itu apa namanya Multifashion jual ke RCTI. Itu seminggu sekali juga tuh ya, kalau seminggu sekali juga. Baru Anak Ajaib. Anak Ajaib. Yosua yang lagunya di obo-obo airnya di Yosua kan masih kecil itu. Bagaimana tuh lagunya? Di obo-obo airnya di obo-obo airnya di obo airnya. Pokoknya di obo-obo 1 juta kopi lagunya. 1 juta kopi. Memang dia dulu masih kecil. Sekarang juga udah jadi bintang film. Jadi lagi daun juga dia. Anak Ajaib itu sinetron apa? Sinetron, komedi. Itu sinetron komedi juga 100 lebih sampai 150. Wow. Banyak. Berarti Sion waktu itu memang betul-betul top ya. Puji Tuhan. Kalau nggak di dalam Tuhan, Pak Ferry, udah habis orang. Orang ini lawak ini kan kebanyakan banyak jatuh di narkoba. Jadi, tapi nggak semua ya pelawak itu. Semuanya ya. Jadi ya itulah gue bilang, kalau orang nggak kuat dalam Tuhan, habis orang. Karena kan banyak doi, dikenal orang. Mau beli apa, mau beli bisa, apa. Ya itu dia. Yang bisa untung, semuanya. Dia sudah kasih pengarahan, Sion jangan lupa beli kebun. Nah itu yang tadi 30 tahun yang lalu gua beli itu kebun, sekarang peternak babi di Manado. Jadi dulu, karena Sion kan tinggal di Jakarta. Sampai sekarang pun di Jakarta, cuman gara-gara COVID, pindah ke ada penjaga babi di Manado, peternak. Untuk pensiun, masa pensiun. Wah gitu. Anak-anak tinggal di Jakarta. Anak-anaknya Sion ada 3. BTN. Katrin umur Simpson, berapa? Katrin sekarang mau masuk 30. 39 ya. Belum menikah? Belum, bidan, suster. Terus? Terus Simpson. Simpson baru menikah kemarin Januari. Iya, Januari 2024. Belum punya anak? Iya, belum. Simpson badan besar. Iya, gede. Kebanyakan makan keju. Yang ketiga Hercules. Iya. Simpson, Hercules, luar biasa. Kalau dapat lagi satu laki-laki, Superman. Superman. Iya, senang. Jadi Superman lahir di masa lanjut usianya Sion. Iya. Wow. Begitu. Bagaimana tentang keluarga? Ada nggak ya dari keluarga yang mewarisi ini Sion jadi pelawak? Jadi kalau atau menghibur lah. Iya, kalau sebenarnya sih si Hercules kan dia kan ada nama serani. Jadi kalau Sandra Katerina Kristiani. Nah, terus kalau Simpson Jeskiel. Jadi nama seraninya Jeskiel. Kalau Hercules nama seraninya Moses. Nah, dia yang kayaknya senang humor. Cuman istri saya maunya anak itu jadi artis, saya nggak mau. Gue bilang sekolah aja deh, sekolah sampai kuliah gitu. Tapi ternyata dia setelah dia tamat sambil kuliah dia bilang, "Pak, saya mau ikut lomba acting." Katanya di Depok, ada di mall, ada bikin. Dia ikut juara 3. Gue bilang, kenapa nih anak jadi seneng acting? Ya gitu, tapi sekarang kerja. Gue bilang, terserah deh, maksudnya bagaimana kamu, kalau kamu mau ya gimana. Pak, saya sih mau jadi pemain sinetron. Ya, papa udah di Manado, papa kan lagi beternak. Jadi mau lihat aja Pak Pendeta, dia kan masih muda, baru 25. Kalau memang dia mau ya terserah, tinggal kita bawa ke PH. Iya kan, produksi. Iya, nama saya bilang PH ya. Entertain. Kan itu gampang kalau kita buku kenal. Tolong dong anak saya gitu, dia mau tuh umpama ada dicari umpama gitu. Ada pengalaman apa? Ya. Om Sion, pengalaman mungkin yang enak gitu ya waktu ngelawak gitu. Ya. Ada ada pengalaman yang baik apa? Ya, pengalaman itu kalau melawak itu depan orang kaya. Bener. Bayarnya gede, bayarnya gede karena dia senang kita grup lawak Gideon. Ya kan, kebanyakan orang China, orang kaya gitu. Jadi bayarnya gede, penontonnya cuma sedikit. Cuma sedikit. Kan kalau orang kaya begitu Pak Ferry. Contohnya kita pernah melawak di BSD, itu kan rumah-rumah gede-gede, tiangnya aja udah kayak tiang raja, itu udah kayak tiang itu di istana gede. Dia itu anaknya cuma 1, yang nonton suami istri, ya kan, sama saudaranya 10. Nah, jadi maksudnya penontonnya dikit,
Itu bayarnya gede. Waktu saya terima order itu, Jimmy nggak percaya, katanya, Sion nggak mungkin, masa orang dibayar gede ini ya kan? Masa kita dibayar, istilahnya dibayar ya puji Tuhan lah, lumayan Pak. Kan nggak enak, kita nggak etis kita ngomong-ngomong, berdosa. Itu acara ulang tahun atau apa? Ada yang itu cap kome. Oh. Apa namanya itu? Apa? Cap gome. Iya itu kalau bilang. Apa itu? Apa sih kalau? Setelah Imlek ya. Imlek ya pas. Jadi apa yang nonton cuma itu suami istri, dia usaha di Singapura. Jadi udah. Nah, jadi bayarnya gede, penontonnya dikit. Enak. Nah, tapi yang susahnya melawak di depan orang kaya yang nonton suami istri, anak 2 sama anjing Helder 2 di situ ngeliatin gitu. Biasanya kalau suami istri masuk nggak mau lagi lawak, masuk anaknya kan ikut tinggal Helder 2. Tinggal Helder. Kali itu gua gigit lo. Itu yang susahnya. Di depan dengan melawak, kalau paling susah melawak di depan orang mabok. Susah nggak mati. Melawak di depan orang mabok. Kenapa? Karena kita udah setengah mati, ya kan? Kita udah lucu kan? Udah lucu, kita kan ngelawak kan diundang di Neklub, kan ada ulang tahun. Kita udah setengah mati ngelawak. Kan memang lampu remang-remang. Kita udah setengah mati ngelawak gitu. Kagak lucu loh. Jadi waduh. Padahal kita udah capek-capek berusaha lucu kan. Lucu kan pada mabok kan. Pada mabok. Jadi itu paling susah kita melawak di depan orang mabok, di depan kalau cuma yang nonton suami istri sama anjing Helder 2 sama anak 2. Orang kaya. Orang kaya tapi Heldernya diajak juga. Terus suruh nonton lawak. Aduh. Nah, Om Sion, kita ini kan di Amerika kan? Betul, iya. Ini kita bukan di Tanjung Priok ya? Iya makanya, bukan di Deo ini, bukan di apa di. Walaupun kita nih di Philadelphia, di New Jersey, di New York banyak orang-orang Indonesia kan? Baku-baku dapur Indonesia. Nah, ada pengalaman apa nih waktu urus visa? Aduh, itu dia yang susah. Ini kalau cuma di Biaro, Sanger, Masiau, gampang mau ke Amerika. Ini negara superpower, kan negara maju ya kan. Semua kan yang ngomong mesti pakai. Jadi waktu pas mau ke sini, itu Pak Ferry kan itu apa namanya, Pak Jerry bilang, Sion, karena mau menghibur di New York untuk Expo, untuk mempromosikan Sulawesi Utara, yang maksudnya di Kupang, Bunakeng, pokoknya kuliner yang ada di sama tuh Kebasaran, pokoknya mempromosikan kan sekarang Menteri Pariwisata ya kan lagi mempromosikan. Ayo Sulawesi Utara sampai kemana-mana Belanda gitu. Nah terus waktu unsur visa pertama nggak lolos, kedua baru kita udah nggak enak ini gue bilang. Kan sekarang bayar DP ongkos semua 3.600.000. Nah mungkin DP agent berapa saya nggak tahu, pokoknya semua 3.600.000. Kan nggak lolos, tobus lagi 2 kali lagi, coba lagi, kan udah hilang tuh duit. Aduh apa Pak Jerry, nggak enak ini gue bilang. Udah 2 kali ini gue bilang, ini kalau 7 juta ini beli ongol-ongol ini, onde-onde ini. Satu Sanger makan yang habis 7 juta lebih kan. Nah, sudah. Tapi dia bilang yakin aja Sion, berdoa. Jadi Pak Ferry begitu udah mulai hari Ahadnya udah 2 kali ini, kedua kali kan berarti 2 kali daftar bayar 7.200.000. Udah begitu menghadap tuh bule kan dia lihat gitu, sudah bilang buat apa? Kenapa kamu senang ke Amerika katanya? Saya bilang saya mau untuk mengisi acara Expo ya Sulut ya kan Sulawesi Utara. Siapa yang biayain? Bilang pemerintah, ya kan pemerintah ya. Berapa itu? Rombongan apa sendiri? Rombongan. Apa tugas kamu? Komedian, gue bilang komedian. Maka gue setengah goyang. Dia lihat terus dia bilang, komedian dari kecil sudah besar katanya. Dari kecil sudah besar. Kita mesti bilang dari kecil. Kalau udah besar kan kira nanti kita nempel ya. Dari kecil. Oh iya, terus sudah dia bilang, oke, gitu. Wah. Oke. Kan waktu pertama kan yang nggak lolos itu kan dapat warna merah muda. Ya, kedua kali itu
Kan saya kan ada undangan dari KJRI. Ya, New York. Jadi undangan itu dia lihat, oh ya pengisi acara, Suraya Toga semua. Udah begitu. Dia rupanya itu undangan itu yang itu lolos itu dia itu yang bisa dapat visa, dia slip. Dia bilang, oke, gua tunggu ini Pak Ferry, gua tunggu. Kok dia bilang oke, apa enggak pakai kertas. Begitu gua keluar dari kaca itu kan, gua tanya sama si security, Mbak, kok itu dia bilang oke, saya nggak ada kertasnya. Coba kamu cari lihat. Wah, ini dia. Oh, aduh, puji Tuhan apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. So ini telah cari-cari pangana habis dengan 7 juta lebih. Jadi kan belum tiket dari sana ke sini pulang pergi. Nah, jadi memang ongkosnya gede ke Amerika. Jadi ya itulah puji Tuhan. Cuman Tuhan juga yang tolong. Kalau orang nggak ada apa-apanya. Jadi rugi anak-anak muda banyak berdoa sama Tuhan. Baru berusaha. Jadi doa dulu baru berusaha. Jangan berusaha berdoa atau balik. Doa dulu baru berusaha. Itu kunci. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu memang gue pegang tuh Pak Ferry. Tanpa Tuhan habis orang. Selama di Amerika ada pengalaman apa ya? Apa tuh lucu atau yang menyenangkan nih? Ya, ada nggak? Yang lucu ya itu. Jadi gue selama keliling-keliling ini mau 1 bulan, lebih. 1 bulan ya? Iya, mau kan dari bulan Agustus awal. Kan perjalanan kan dari Agustus akhir. September mulai sampai di New York. September ya kan Agustus tanggal 31 Expo. Dari situ baru langsung karena Pak Jerry senang driver, dia bawa ke Los Angeles. Ya, jadi Sion ini sama rombongan bawa auto. Sendiri. Iya, betul. Wah, yang bawa. Biasanya orang naik pesawat tapi ini karena dia senang mau lihat-lihat negara bagian, betul. Jadi ada kan di sini negara bagian ada hampir 50 ya. Iya, 50. Hampir 30-an kayaknya orang berkeliling. Jadi dari New York habis isi acara Expo 2024 Sulawesi Utara mempromosikan itu baru ke Los Angeles. Di California acara K3 ulang tahun K3 Pak Willy. Dari situ langsung tembak lagi ke sini. Balik lagi ke East Coast. Baru dia lagi negara-negara ke New Jersey. Ya betul. Wow. Jadi itu pengalaman yang indah ya. Luar biasa. Itu lihat-lihat kota-kota, lewat gunung. Betul. Iya. Pemandangan yang bagus-bagus. jadi orang pikir orang Madura, orang Meksiko. Saya aja Om Sion banyak yang belum pernah pergi yang ke tempat Om Sion pergi kemarin. Ya, belum pernah lihat tempat-tempat itu, tapi Om Sion udah bisa jalan-jalan. Makanya semua foto-foto Leolohoma, semua pokoknya difotoin semua. Semua difotoin. Nanti mesti tempat cucu-cucu kalau pulang di Jakarta, pulang ke Manado. Kasih lihat orang ya. Kan kita ada piara babi, Pak Ferry di sana. Nanti kalau kita pulang ke sana, semua tuh bokek-bokek Papa botak pulang, Papa botak pulang. Kan siang biasa botak kan, Papa botak pulang. Kira-kira sekarang banyak nggak pelawak-pelawak yang baru, anak-anak muda gitu? Iya, banyak sekarang. Banyak juga ya. Anak-anak kuliah. Salut tuh. Bayarannya juga gede. Kalah tuh orang, bayarnya gede. Kalau dulu orang 80-an masih murah. Gede sekarang kayak Ari Taulani semua siapa Sule. Gede. Tapi udah itu kita mengucap syukur. Pelawak ya kan Mongol. Sekarang Mongol gede bayarannya. 100. Orang Jakarta bilang serak. Iya. Jakarta bilang 100 juta. Iya, kalau yang paling gede Mongol sama si itu siapa tuh? Cak Lontong. Gue bilang luar biasa Bang. Itulah. Itu namanya bilang berkat. Berkat ya. Penting orang jangan lupa kalau udah di atas lihat ke bawah. Lihat orang susah. Kasih ke orang-orang susah. Kan itu kuncinya. Back to bottom. Nah, jadi kalau orang sok kaya turun ke bawah. Lihat orang itu tugas kita anak-anak Tuhan. Kalau orang sok kaya, tompi harta nggak semua punya orang, kasih ke orang-orang susah. Nah itu baru Tuhan
Kalau orang kasih ke orang kaya juga kan paling dia, orang sama-sama orang kaya. Kan kalau kasih orang susah kan, terima kasih Tuhan. Iya dong. Kata orang susah pasti terima kasih. Kasih daun sembako, udah pasti bersyukur loh. Dia akan doain kita. Betul. Itu kunci. Jadi itu. Jadi sekarang Sion juga senang banyak pengikut-pengikut. Ya, sekarang pendatang-pendatang baru-baru. Sekarang pulau muda sekarang namanya itu ke stand up comedy. Stand up comedy ya, Kopika ya. Pokoknya banyak pendeta di Jakarta ya, khusus ibu kota. Ya. Bagus sekarang. Udah Sion tuh masih ada nggak di sana kayak reuni? Ada ya, paguyuban lawak. Iya, ada paguyuban lawak. Jadi Sion ikut ya, jadi anggotanya. Iya, ikut Indro. Pelawak dulu gitu anggotanya Indro, sekarang kan ganti-gantian 5 tahun sekali. Namanya paguyuban lawak. Jadi suka ada halal bihalal. Jadi kita suka ikut. Jadi persatuan pelawak-pelawak. Ya. Jadi kalau ada perang, orang yang taruh di situ untuk supaya bikin kita tahu pada orang. Kira-kira kalau ada acara TV atau produser yang mau ngajak Sion lagi, kira-kira Sion masih mau? Siap, Toro. Itu namanya kerjaan. Itu kan pekerjaan, namanya talenta yang Tuhan kasih. Nah itu talenta itu, skill, kan dibilang, Tuhan gali terus, ya itu. Pertama minta sama Tuhan, skill. Maka dibilang kan, Yesaya di Amsal bilang, aku hikmat. Saya lupa ayatnya, dibilang begini, aku hikmat, aku adalah Allah. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi itu hikmat. Jadi Salomo bilang begini, ya Allah ya Bapakku, berikanlah aku hikmat. Salomo nggak minta harta, hikmat. Nah kalau hikmat itu, ya kan kecerdasan, kepintaran dia kasih buat orang tiga ini. Dia kasih, Tuhan kasih. Bener itu yang gue pegang selalu. Walaupun saya ini belajar, masih tetap belajar. Walaupun sekarang 58, masih 59 umurnya. Belajar terus. Dan selalu titip anak-anak gue suka bilang, nak jangan lupa kamu Tuhan Yesus Bapa di surga. Itu yang buka dulu papa ini dari nol. Tinggal di Jakarta jadi babu, jadi kacau. Tapi Tuhan kasih rumah, itu belas kasihan Tuhan. Jadi gue selalu kasih ingat sama anak-anak. Harus menghormati orang tua. Anak-anak harus hormati orang tua. Bener. Kalau anak-anak sekarang kadang-kadang kan kalau udah jadi insinyur, udah jadi sarjana, kadang-kadang papa mama udah malu mau bawa ke gedung-gedung. Justru papa mama itu yang urus. Dorong harus hormat. Kan dibilang orang tua tangan panjang Tuhan di dunia. Kalau Roma Irama bilang surga di telapak kaki ibu, maka ibu-ibu kalau ke pasar kakinya nggak mau kotor. Karena surga ada di telapak kakinya. Iya, dia suka bercanda begitu. Sion pernah ikut kejuaraan lawak di Manado. Di Manado, Sulawesi Utara tahun 81 juara lomba lawak se-Sulawesi Utara. Apa itu lomba? Yang bikin itu stand up komedi. Kita berempat, grup Gideon, bukan Gideon, Kuda Saina Group. Ya, tahun 81. SMP kelas 3. Jadi 81 kita disaring di Sulawesi Utara, TVRI bikin 30 grup lawak, semua nama siswa, mau bapak-bapak, ibu pada ikut. Yang juara satu orang namanya Kuda Saina Group atas nama Gereja Torsina. Orang ada Gereja Torsina di Tumumba. Nah, dikirimlah tahun 81 di Jakarta. Dulu kan Senayan lagi top-topnya, Balai Sidang Senayan. 4 orang. Orang kalah sama grup di Jakarta kan, dia kan lebih pasti ngomong. Orang kan Manado pangana pakita, pangana. Pagoda pasti itu dia susah. Jadi lomba lawak tahun 81 juara lomba lawak se-Sulawesi Utara, terus pulang ke Manado, dibikin kaset sama Ko Siu, namanya Ko Siu, Megatrang, studio. Dibikin 2 volume, baru Sion masa SMA. Itu jadi terus di Jakarta lomba lawak grup Gideon, Sri Mulat bikin lomba lawak juara 1. Terus TVRI pokoknya ada di antara itu. Kita di Jakarta ada 3-4 kali dibikin lomba Gideon. Nah, itu Gideon tuh bawa berkah. Jadi benar, ini kita ngomong-ngomong kunci ya itu doa aja. Orang harus setia sama Tuhan Yesus, Bapa di surga. Taat, setia, ikut perintah. Maka dia akan jaga orang semua. Itu aja kuncinya. Tidak boleh sombong, udah jadi orang kaya, rendah hati ya kan. Udah kaya harus rendah hati ya. Bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati ya. Emang itu ingat dari mana asalnya ya. Sekarang mau masuk 59. Rugi orang Kristen kalau nggak berpeluh dengan Tuhan. Ya. Rugi. Walaupun kita orang jatuh bangun, namanya manusia. Kita orang semua tidak sempurna. Yang sempurna adalah Bapa di sorga, Tuhan. Ya.
Itu dia, itu yang Sion Baplo. Kalau orang salah, Pak saya salah minta maaf. Kan itu, setia, jujur, takwa. Udah. Sion masih inget nggak dulu di kampung duduk-duduk di di lantai? Oh iya masih. Seperti gini kan dari memang dulu. Ini masih bagus ini. Ini masih bagus ya. Masih bagus, Pak. Dulu orang tanah. Iya. Dulu tahun 70-an papi kan pensiun. Tapi dulu kita nggak kesemutan ya. Iya. Ini sekarang kesemutan. 59 mau masuk keram. Nah, Sion, coba masih inget nggak lawak yang awal-awal? Iya. Apa yang Sion lucunya apa gitu, coba. Mungkin kita orang suka jadi Idrus masih ingat nggak dulu kalau Pak Ferry masih ingat nggak dulu TVRI kan dulu kan bangga sekali kita tahun 80 nonton TV Idrus yang ada Farah di sini kan kan dulu dia punya musik jing selamat malam. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan baru-baru ini datang ke Sulawesi Utara. Telah meresmikan yaitu tiga WC dengan biaya 2 pepaya tono. Berita selengkapnya. Telah terhilang, telah kececer, yaitu dari komok dalam sampai komok luar 2 karung peneti. Barang siapa yang bisa menemukan akan diberikan hadiah yaitu sabel 3 strap. Berita selanjutnya. Presiden Uganda Idi Amin, hitam sekali. Hitam sekali. Oh itu jadi zaman dulu. Itu lawak pertama kali itu. Iya, zaman dulu. Gara-gara itu aja sih jadi juara gitu. Iya juara kita ya. Wah. Gitu. Juara. Begitu. Jadi zaman 80-an. 80-an ya. Jadi itu memang sebenarnya kalau diulah lagi ternyata benar. Jadi kembali semua ke Tuhan yang kasih. Berarti itu Sion masih umur? Iya masih ya umur 17, 18, 15-an gitu ya? Iya masih ya sekitar gitu. Wah. Betul. Iya. Betul. Nah sekarang Sion punya kasih nasihat tip buat pelawak muda gitu. Mereka harus buat apa? Iya. Jauhkan ya. Maksudnya kan kita orang kalau pelawak udah top duitnya yang benar. Satu udah kenal orang banyak, kedua banyak duit. Ya tipsnya jauhkan dari narkoba aja. Takutnya tergoda. Karena kadang-kadang kita kok dikasih gratis. Ya kan kalau begitu kita ketagihan baru dia minta duit. Nah namanya narkoba, namanya itu ekstasi, jauhin deh. Kasihan kan sayang, cari nama setengah mati udah naik tiba-tiba gara-gara itu jadi jatuh. Jadi turun ya? Jadi turun kan. Padahal namanya sudah di atas, tapi gara-gara narkoba jadi turun. Jadi tidak semua pelawak itu. Ya kalau kita orang bertobat kan istilah kan namanya manusia banyak kekurangan. Tapi kita orang harus maka dibilang jangan kekurangan itu dibikin batu sandungan sekali 2 kali bertobat. Itu aja kuncinya. Minta ampun sama Tuhan ampun. Tuhan ampun. Kembali lagi kalau Alkitab lebih parah lagi. Semua itu berkat-berkat itu Tuhan mau ambil ulang. Masih untung harta Tuhan ambil. Orang dibilang nyawa Tuhan ambil. Kan lebih parah lagi. Nah, di Amsal bilang, orang yang takut Tuhan panjang umur. Orang yang tidak takut Tuhan pendek umur. Udah. Kalau ada orang mau bantah-bantah, mau dibaca aja tuh Alkitab. Susah amat. Ya kan? Orang yang nggak takut Tuhan, ya pendek umur. Orang yang takut Tuhan, panjang umur. Ya. Orang sekarang banyak orang suka tanya ini, aduh, mau bantah-bantah. Mari bercerita harus di dalam Alkitab, jangan keluar, ya kan? Iya Pak Heri, jangan keluar dari firman Tuhan. Kalau bercerita firman Tuhan, manusia segala rupa, mulai bercerita kembali sama Tuhan, rendah hati, takut Tuhan, pasti orang. Nah, jadi sekarang kan selain menjadi pelawak, melayani Tuhan. Sion melayani Tuhan ya? Melayani guru sekolah minggu, melayani firman. Iya, jadi jadi kesaksian humor rohani di desa-desa kan dibawa ke Palembang, dibawa ke Jambi, dibawa ke Lampung, dibawa ke ada pendeta yang suka bawa-bawa. Yang penting dia bawa pulang udah, Sion udah tenang. Kan kita ada beternak. Iya. Kan 5 ekor anam dengan kita kan. DP ragar kita. Bertumbuh dan berbuah, buah-buah roh ya kan. Jadi selain menghibur dengan lawak, Sion juga memberikan firman buat umat ya. Iya, amin. Biar umat yang punya masalah didoakan. Didoakan. Benar harus begitu memang. Itu tugas kita orang Kristen harus melayani.
Kan dibilang, Tuhan bilang kamu harus melayani. Dia kan kalau orang dipanggil Tuhan, Tuhan kan nggak tanya, Sion berapa ngalape pohon kelapa? Sion berapa ngalape berapa hektar? Tuhan nggak tanya itu. Sion, kamu sudah melayani aku, melayani Tuhan, sudah menjadi terang kamu, kasih mengasihi, kan kunci ya kan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Harus kasih mengasihi, tahu? Ya. Kan itu kunci orang Kristen. Makanya mesti banyak baca Alkitab. Sion aja masih belajar terus. Makanya ada orang yang bilang, bolak-balik Alkitab. Udah, puji Tuhan, rajin aja baca. Nasihat itu yang menguatkan kita orang. Jauh dari segala penyakit, jauh dari segala, kan itu. Ini nggak boleh mendendam. Kan kuncinya itu. Betul. Nggak boleh mendendam. Pelong. Nah, bagaimana sekarang mengajak banyak orang juga untuk melawak Sion, anak-anak muda? Bagus. Coba bagaimana caranya? Jadi pertama dia bawaan. Jadi ada juga memang melawak itu dia belajar. Tapi kalau dia bawaan, senang bercanda. Lama dia bisa itu. Terus dia belajar. Buku kan baca buku-buku humor. Sekarang kan banyak buku-buku di mall-mall juga jual-jual. Udah tinggal baca ya, kalau bahasa Indonesia, kalau kita orang Manado, tinggal salin ke bahasa Manado. Asal rajin aja baca. Nanti kan orang tulis kan. Tulis ya. Dihafal ya gitu. Oh ini. Contohnya, jadi ada lomba ya kan. Lomba nyelam. Jadi lomba nyelam masuk dalam air. Ya kan 5 orang. Jakarta, Surabaya, Sangir. Lomba masuk dalam air tanpa alat. Jadi ada tim juri 10. Jadi masuk ke dalam air, siapa yang paling lama, itu yang juara. Oh, yang paling lama nyelam dalam air tanpa pakai alat. Pakai alat. Udah, tim juri 10. Mulai hitung. Jakarta, masuk. Mulai hitung 1 menit, 2 menit, 3 menit, setengah jam. Udah keluar semua tepuk tangan. Setengah jam. Setengah jam. Surabaya lompat, tim juri 10. Mulai hitung 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam keluar. Tepuk tangan. Sangir, masuk. Mulai hitung 1 menit, 2 menit, 1 jam, 7 jam nggak keluar. Dalam air, nggak keluar. Itu tim juri kan capek kan lu. Nggak keluar. 7 jam. Panggil dong, tim SAR tolong lihat dari Manado, dari Sangir nggak keluar. Udah tim SAR masuk, itu orang Sangir ada batu di bawah pulau di batu kon ditulis lebih mati daripada malo. Jadi bahagia untuk memberikan penghiburan buat orang-orang ya. Menghibur orang ya. Iya, nggak apa-apa. Menghibur, karena itu menghibur kan sukacita. Bersukacitalah. Kan kita orang Sangir, jadi kan suka bercanda cerita orang Sangir. Iya. Gitu aja Pak Pendeta. Mau habis mau apa? Hidup ini kan cuma anugerah. Hidup ini anugerah. Iya kan. Iya. Yang penting orang ada 3 kan. Pertama surga, kedua dunia, ketiga kita orang penama ada di buku kehidupan. Itu kunci orang. Kalau penama Pak Pendeta Ferry, punya nama Mas Sion semua ada di buku kehidupan. Kalau Sion jangan cuma buku rapor, jadi buku kehidupan bersukacita dan keturunanmu itu janji Tuhan. Sampai cucu-cucu harus takut akan Tuhan, maka keturunan cucu-cucu kita perkasa di permukaan bumi tidak akan meminta-minta roti, dia akan memberi. Sampai cucu-cucu nanti Pak Ferry punya cucu kita Sion cucu akan memberi, itu kunci. Dia akan memberi, Tuhan dia akan memberi. Lebih bagus memberi daripada menerima. Kan itu dia. Mantap. Jadi Tuhan kasih, orang kasih lagi. Jadi turun datuk kasih lagi. Mengucap syukur. Yang penting orang sehat-sehat, ya kan. Kita terus doakan Pak Sion ya, supaya semakin sehat, lucu terus. Amin. Lucu terus sehingga menghibur banyak orang. Itu pelawak-pelawak maju terus ya kan. Manado ibu kota kan sekarang penduduk Indonesia 280 juta. Memerlukan pelawak-pelawak yang jitu. Memerlukan penghibur-penghibur. Nah, ini generasi-generasi bisa menghibur. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.